menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Halo pemirsa Gajayana TV, berjumpa kembali dalam program Infokus Informasi Khusus, Senin 28 Maret 2022. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Malang tahun 2023 digelar bertempat di Grand Mercure Hotel Malang. Kegiatan ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait pembangunan di Kota Malang guna mendapatkan saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2023. Senin 28 Maret 2022, kita semua dapat berkumpul bersama dalam forum yang bermartabat ini. Bersama saya Mirza dan rekan saya Agustin Wulaningrum. Inilah Musrenbang RKPD Kota Malang tahun 2023. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, marilah kita saksikan bersama-sama penampilan dari adik-adik kita dari SMP Negeri 4 Kota Malang yang akan mempersembahkan Tari Bapang.
yang kami hormati, berikut akan bersama-sama kita ikuti laporan dari penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Bapeda Kota Malang. Yang kami hormati Ibu Dwi Rahayu Esta M. Hum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu dalam laporannya memaparkan sebanyak 2.592 usulan terakomodir atau sebesar 47,59%. Termasuk di dalamnya usulan musrenbang tematik yang terakomodir pada tahun 2023. Dwi berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana komunikasi dan dialog interaktif bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Malang. Kota Malang tahun 2023 secara ringkas melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Dasar pelaksanaan sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Salah satunya adalah pelaksanaan musrenbang. Tahapan yang dilakukan adalah salah satunya pelaksanaan musrenbang. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 94 ayat 2 disebutkan bahwa musrenbang RKPD Kabupaten Kota dihadiri oleh pemangku kepentingan. Kehadiran pemangku kepentingan ini untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap rancangan awal RKPD. Maksud dan tujuan. Maksud pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2023 dalam rangka memenuhi tahapan penyusunan RKPD tahun 2023 sebagaimana amanat ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Di samping itu, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai sarana komunikasi interaktif dan dialog membangun antara seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Malang, meliputi eksekutif, legislatif, akademisi, organisasi profesi, dan komunitas. Tujuan pelaksanaan musrenbang ini adalah untuk mendapatkan saran masukan dari segenap peserta dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2023. Melalui sumbangsi, saran dan masukan dari segenap pemangku kepentingan yang dilandasi dengan itikat dan semangat yang baik, diharapkan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 akan semakin komprehensif dan berkualitas. Jadwal pelaksanaan dan peserta kegiatan. Musrenbang RKPD Kota Malang tahun 2023 dilaksanakan selama 1 hari pada hari ini, Senin, tanggal 28 Maret 2022, bertempat di Hotel Grand Mercure Malang dengan jumlah undangan kurang lebih 270 peserta. Narasumber Bapak Wali Kota Malang dan Bapak Anom dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rekapitulasi usulan dalam musrenbang RKPD tahun 2023 dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, usulan pokok pikiran DPRD Kota Malang tahun 2023 yang terakomodir sebanyak 1.890 usulan. Musrenbang RKPD di tahun 2023 jumlah usulan 5.446, usulan yang terakomodir 2.592. Termasuk di dalamnya musrenbang tematik yang diakomodir pada tahun 2023. Untuk musrenbang tematik anak, 16 usulan yang diakomodir, musrenbang tematik disabilitas 42 usulan, musrenbang tematik lansia 5 usulan, musrenbang tematik perempuan 37 usulan, dan musrenbang tematik pemuda 286 usulan. Untuk pelaksanaan musrenbang tanggung jawab sosial perusahaan di bidang infrastruktur terdapat 223 usulan, bidang kesehatan 79 usulan, bidang pendidikan 45 usulan, bidang sosial 233 usulan, bidang UMKM 764 usulan. Terkait dengan usulan yang diajukan dalam musrenbang TSP ini masih dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Dapat saya sampaikan pula bahwa usulan-usulan tersebut yang saya sebutkan tadi sudah dilakukan verifikasi pada saat pramusrenbang RKPD tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 dan dihadiri oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang serta delegasi kecamatan.
Pembiayaan biaya pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Malang tahun 2023 bersumber dari APBD Kota Malang tahun anggaran 2022 melalui dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. Bapak Wali Kota Malang yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan pula bahwa nanti akan dilaksanakan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh Bapak Wali Kota Malang dengan pihak-pihak yang terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon berkenan pihak-pihak yang nanti disebutkan bersedia melakukan penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD tahun 2023 pada hari ini. Demikian yang dapat saya laporkan. Atas nama penyelenggara kegiatan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara ini. Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Wali Kota Malang untuk memberikan arahan dan penguatan sekaligus membuka secara resmi acara Musrenbang RKPD Kota Malang tahun 2023. Tulisan ini, tulisanku, tulisanmu, tulisan kita. Cerita ini, ceritaku, ceritamu, cerita kita. Goresan ini, goresanku, goresanmu, goresan kita, yang tertuang dalam lembaran dokumen RKPD yang kita sepakati dalam forum Musrenbang RKPD ini. Bersama kita melangkah beriringan, bergandeng tangan, mewujudkan Malang Kota Bermartabat. Izinkan satu pantun, laku-laku nang kuto Malang, ojo lali tuku donat, saiki wis wayahe Musrenbang, dadekno Malang Kuto Bermartabat. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian telah kita ikuti laporan penyelenggara yang dalam kesempatan ini disampaikan oleh Kepala Bapeda Kota Malang. Semoga dengan apa yang telah beliau sampaikan mempertegas dan memperjelas betapa pentingnya pelaksanaan acara pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan sekaligus paparan dari narasumber. Kepada yang terhormat Bapak Anom Surahno SH MSI selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Malang serta Ibu, Pak Wakil Wali Kota Malang serta Ibu, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kota Malang serta Ibu, Bupati Malang dan Wali Kota Batu atau yang mewakili, yang terhormat Forkopimda Kota Malang, para pejabat lingkungan pemerintah Kota Malang, Ketua Tim Penggerak PKK, tokoh agama, organisasi masyarakat dan dari kalangan perguruan tinggi, serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena limpahan rahmat-Nya lah kita bisa menghadiri pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kota Malang tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Wali Kota dan hadirin yang kami hormati, RKPD mempunyai kedudukan dan perannya dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah yang memuat
rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun. Dokumen RKPD harus selaras dengan dokumen perencanaan lainnya seperti rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian dokumen RKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun berkenaan. Para peserta musrenbang yang saya hormati, sebagaimana arahan Bapak Presiden yang disampaikan oleh Menteri Pendayaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas pada saat kick-off meeting RKP tahun 2023, maka pembangunan berfokus pada 7 agenda pembangunan nasional, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Yang ketujuh, memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Dalam mendukung agenda pembangunan nasional, maka perlu penyelarasan agenda pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak, yang dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif melalui kerjasama dan semangat gotong royong, dan kemudian dijabarkan dalam 4 misi pembangunan. Adapun kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 adalah peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung daya saing daerah, menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan evaluasi capaian pembangunan yang direpresentasikan melalui indikator kinerja utama RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan sebagaimana amanat dalam surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas tanggal 16 Juni 2021 tentang penyelarasan RPJMD dengan RPJMN tahun 2020-2024 sebagai berikut. Pertama, tentang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi Jawa Timur tetap tumbuh dengan kualitas pertumbuhan yang semakin baik dari tahun 2015 hingga 2019. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat dampak pandemi COVID-19 menjadi minus 2,33. Seiring menurunnya kondisi pandemi COVID-19, perekonomian Jawa Timur mulai membaik di tahun 2021 dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57%. Hal ini juga diikuti dengan Kota Malang yang mampu tumbuh menjadi 4,21% di tahun 2021. Tepuk tangan ke Kota Malang. Pada tahun 2023 ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur kita targetkan sebesar 3,45
hingga 5,15%. Dan untuk Kota Malang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 ini sebesar 3,58 hingga 5,35% untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi provinsi secara agregat. Yang kedua, persentase penduduk miskin. Perkembangan penduduk miskin di Jawa Timur dalam kurun waktu Maret 2021 hingga September 2021, pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan kemiskinan tertinggi nasional sebesar 313.130 jiwa atau 30% dari total penurunan kemiskinan nasional. Kondisi ini menjadikan persentase penduduk miskin Jawa Timur di tahun 2021 menjadi 10,59%. Sedangkan pencapaian persentase penduduk miskin Kota Malang tahun 2021 sebesar 4,62%. Pada tahun 2023 ini, penduduk miskin Provinsi Jawa Timur ditargetkan sebesar 10,55 hingga 9,35. Dan untuk Kota Malang diharapkan setinggi-tingginya dapat menargetkan persentase penduduk miskin sebesar 4,36 hingga 3,27% untuk mendukung pencapaian target persentase penduduk miskin provinsi secara agregat. Yang ketiga, indeks Gini. Sebelum tahun 2020, indeks Gini Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, nilai indeks Gini sebesar 0,415 dan terus menurun hingga 0,364 dan pada tahun 2021. Sedangkan untuk capaian indeks Gini Kota Malang tahun 2021 sebesar 0,407. Pada tahun 2023 nanti indeks Gini Provinsi Jawa Timur ditargetkan sebesar 0,3676 sampai dengan 0,3671. Dan untuk Kota Malang diharapkan setinggi-tingginya dapat menargetkan indeks Gini sebesar 0,3867 hingga 0,3600 untuk mendukung pencapaian target indeks Gini Provinsi Jawa Timur. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia. Yang keempat, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau IPM Jawa Timur tahun 2021 sebesar 72,14 atau tumbuh 0,6%. Meningkat 0,43 poin dibanding capaian tahun 2020. Selain itu, Jawa Timur merupakan provinsi dengan pertumbuhan IPM tertinggi di Pulau Jawa, sedangkan capaian IPM Kota Malang pada tahun 2021 82,04. Pada tahun 2023, indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur ditargetkan sebesar 73,08 hingga 73,57. Dan untuk Kota Malang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menargetkan indeks pembangunan manusia sebesar 83,11 hingga 84,90 untuk mendukung pencapaian target indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur secara agregat. Baik, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, sesaat lagi bersama-sama akan kita ikuti arahan dan penyampaian materi dari Wali Kota Malang. Untuk itu, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji, disilakan. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, arah pembangunan Kota Malang pada 2023 ke depan akan berfokus pada pemantapan industri kreatif melalui transformasi digital yang didukung dengan infrastruktur yang terintegrasi. Geliat ekonomi kreatif akan mendorong naiknya angka pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Nantinya, Pemkot Malang akan menggandeng 17 subsektor ekonomi kreatif yang dapat menjadi pengungkit dalam menguatkan sektor ekonomi. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dari semua komunitas. Terlebih arahan dari Provinsi Jawa Timur, terima kasih. Indikator-indikator kinerja yang harus kita selaraskan dan menjadi starting point kita, apa yang menjadi komitmen Kota Malang tentu harus disesuaikan dengan apa yang menjadi komitmen provinsi, dan apa yang menjadi komitmen provinsi tentu selaras dengan apa yang menjadi nawacita kita semua. Dan inilah yang menjadi komitmen kita semua, membangun kota Malang. Hari ini juga terima kasih kehadirannya atau yang mewakili dari Pak Bupati Malang atau yang mewakili dengan Bapedanya, Wali Kota Batu atau yang mewakili dengan Bapedanya. Tentu ini diharapkan bahwa sinergi di antara kita Malang Raya menjadi sebuah keniscayaan, harus kita jaga integritas kita sebagai anak bangsa. Para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Musrenbang kali ini terus-menerus kita kuatkan kualitasnya. Frekuensi pertemuannya juga semakin kita kuatkan. Hari ini kita tahu bersama-sama apa yang menjadi komitmen dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota kabupaten di seluruh Indonesia adalah bangkit setelah kita kena pandemi COVID-19. Tentu kita tidak mungkin bisa bangkit kalau kita belum mensepakati bersama-sama bahwa pandemi ini adalah urusan kita semuanya. Bahwa disiplin bukan urusannya Pak Kapolresta. Bahwa kita taat pada aturan dan regulasi bukan urusan penegak hukum, baik pengadilan negeri maupun kejaksaan. Tapi ikut pada ketentuan dan rambu-rambu yang telah dikukuhkan dalam sebuah regulasi menjadi kewajiban kita semua. Yang sehingga harapannya tidak mungkin kita bangkit, tidak mungkin kita bisa melaksanakan atau pertumbuhan ekonomi kita naik kalau kondisivitas Kota Malang tidak terjaga. Kondisivitas Kota Malang terjaga, tapi kondisivitas Kabupaten Malang tidak terjaga juga akan mengganggu stabilitas kita. Demikian juga Batu. Untuk itulah kita duduk bersama, kita pikirkan bersama, kita tentukan bersama arah kebijakan pembangunan Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur menuju sila ke-5 dari Pancasila yang menjadi dasar negara didirikan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, sebelum kita masuk ke sana, maka terlebih dahulu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semuanya. Kapolresta Malang, Pak Budi dengan seluruh jajarannya, Pak Dandim dengan seluruh jajarannya, Pak Kajari dengan seluruh jajarannya, Ketua DPRD dengan seluruh jajarannya, yang terus-menerus memberikan literasi pada masyarakat bahwa pandemi ini bukan rekayasa politik, dan pandemi ini bukan urusan kota, kabupaten, dan Indonesia, dan pandemi ini adalah urusan kita semua. Kalau kita lihat dan kita tahu bersama para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam peradaban kemanusiaan baru kali ini yang namanya haji itu berhenti. 2 tahun dihentikan, ini adalah karena pandemi.
Ini bukan karena intrik politik, ini bukan karena rekayasa. Dan lebih dahsyat lagi, sesungguhnya kita sudah masuk pada perang dunia global. Perang dunia satu itu adalah peperangan militer. Demikian perang dunia kedua militer. Tapi saat ini yang kita hadapi, yang terimbas dari pandemi COVID-19 adalah seluruh peradaban kemanusiaan. Tren pemanfaatan internet dan media sosial, ini kemarin sudah sering saya sampaikan, kita harus melek disrupsi. Satu, pandemi COVID-19, yang kedua adalah masalah digitalisasi. Sudah saya sampaikan Pak Anor terus menerus bahwa Malang ini sebetulnya, saya tidak membanggakan, tapi memang kenyataan. Malang ini kalau kaitan dengan digitalisasi, insya Allah potensinya luar biasa. 21 perguruan tinggi yang mempunyai jurusan IT itu di Kota Malang. Tidak kurang dari 4.300 alumni ya, sarjana yang basicnya adalah IT. Belum didukung atau kita belum melihat SMK yang berbasis IT. Akan tetapi kebijakan bijak dalam bermedia sosial juga sangat-sangat diperlukan bersama-sama. Untuk itu, ini saya lihat ya, karena saya lihat akan saya paparkan bersama-sama. Karena saat ini ya, yang sekarang kemarin kan ramai masalah micat Pak Kapolres, micat ya. Karena apa? Karena kesiapan tadi ini belum disampaikan oleh Ketua Bapeda ini. Kenapa kok saya disodori pakai baju gini ya? Jadi pakaian gini itu ya, ini vokal gawe ini Bapeda ya. Kenapa pakai demikian? Harapannya kita boleh maju, tapi identitas kita, karakter bangsa kita harus tetap terjaga. Otak kita bisa Jerman dan Jepang, tapi keimanan dan ketakwaan kita, identitas jati diri kita harus kita kuatkan bersama-sama. Maka tadi tren, tolong Mas Pandu, trennya tadi penggunaan media sosial, kita lihat bersama-sama penggunaan media sosial. Jadi 371 juta jumlah perangkat mobile yang terhubung. Karena satu orang punya 2 HP, lebih banyak dari jumlah penduduk di Indonesia. Pengguna internet sebagaimana yang tertuang di sini. Dan sementara mohon maaf, kelemahan kita adalah literasi di Indonesia ini masih rendah sekali. Masih 0,001%. 1000 orang yang gemar membaca, penguatan literasi, menguatkan potensi diri, hanya 1 orang itu hanya 1. 1000 orang hanya 1 orang yang penguatan literasi guna pemanfaatan, penguatan atau optimalisasi jati diri. Selebihnya literasinya mungkin baca WA. Habis sholat yang dipakai bukan tasbih tapi HP. Wiritannya pakai, sudah kami buka WA-nya atau tidak. Ini problemnya Pak Anom ya. Problem kita, dan ini problem nasional. Penguatan literasi kita biar identitas diri dan jati diri anak bangsa tetap kuat, tidak terombang-ambingkan oleh digitalisasi. Yang disampaikan oleh Avril Tobler, ada bukunya Future Shock itu, ketika jati diri bangsa kita tidak kuat, maka ada kejutan-kejutan masa depan. Karena apa? Begitu transformasi luar biasa, mental belum siap, maka terjadi kejutan. Maka PR kita yang tadi disampaikan, menekan Gini rasio karena kita tinggi, dan itu problem perkotaan. Menekan angka pengangguran menjadi keharusan kita semua. Maka hari ini ekonomi kreatif kita kuatkan karena bonus demografi tidak menjadi beban, tapi bonus akan menjadi kekuatan ekonomi bangsa kita. Selanjutnya, para Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya hormati, maka begitu luar biasanya gencarnya digitalisasi ini,
waspada, dengan bijak kita di era digitalisasi. Saya beserta istri kemarin beberapa hari yang lalu sampai subuh, ya, subuh. Jadi begitu saya sholat malam terus saya lihat ada Pol PP jalan, saya gerak. Apa yang terjadi para bapak ibu dan saudara sekalian, berkali-kali saya sampaikan. Saya menjaring pasangan 16 pasangan open BO, ya, 9 mahasiswa, 9 pasang mahasiswa. Tapi alhamdulillah kemarin saya juga di Jakarta, Pasar Trijaya, media radio nasional sampaikan sekarang banyak Bapak Kapolres backup penuh. Sekarang daerah-daerah lain, kota-kota lain menjaring mengincar semua. Kita harus terbuka bahwa ini adalah masalah-masalah yang harus kita kuatkan bersama-sama. Karena Malang bagian dari Jawa Timur bagian dari Indonesia. Ini adalah persoalan kita semua. Maka kuatkan literasi itu apa? Harapannya HP kegunaannya adalah untuk e-commerce. Di samping-samping kita banyak produk-produk lokal yang kemarin Bapak Presiden menyampaikan sampai marah karena ada daerah itu yang 0% belanjanya tidak memakai UMKM. Dan alhamdulillah Pak Anom, Kota Malang di tahun 2021 kemarin dengan bela pengadaannya LKPP dan bejonya Provinsi Jawa Timur, kita nomor 1, ya. Daerah yang menggunakan aplikasi bejo, artinya adalah produk lokal. Transparansi dan keuangan semakin hari semakin kuat. Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Malang terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif yang juga dititik beratkan pada penyediaan infrastruktur, pengembangan ekosistem, dan peningkatan pemasaran pada tahun 2022 ini telah dibangun Malang Creative Center MCC. Selain pemantapan industri kreatif masyarakat dan kemandirian sosial ekonomi, Wali Kota Sutiaji juga menjelaskan terdapat arah kebijakan pembangunan 2023 lainnya. Di antaranya peningkatan akses kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Wali Kota Sutiaji berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan Kota Malang. Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Kota Malang tersebut berhasil melampaui angka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berada di angka 3,57% pada tahun 2021. Transparansi, insya Allah Kota Malang pelan tapi pasti kita sudah kemarin sakit kita sudah A berpuluh-puluh tahun, jadi kita termasuk sakit kita A itu se-Indonesia kemarin di tahun 2020 yang nambah itu baru Kota Malang. Jadi Kota Malang termasuk 11 dari kota kabupaten se-Indonesia. Se-Indonesia itu baru ada 11 kota kabupaten yang nilai sakitnya A. Kalau provinsi, insya Allah Jawa Timur masuk, DKI mana? DIY sudah masuk, DIY bahkan AA. Ya, tolong belajar ke sana ya. Prestasi Kota Malang sepanjang 2021 ini saya sampaikan gini aja dengan baca, dan insya Allah ini menjadi kekuatan supaya kita optimis. Termasuk hari ini mohon doanya, selanjutnya mohon doanya para bapak ibu dan saudara sekalian. Pak Anom, kemarin Kota Malang diminta untuk mewakili Jawa Timur. Setelah Malang diambil dari 10 besar. Jadi ada Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Madiun, Mojokerto, yang satunya kalau tidak salah Probolinggo,
Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jombang, kabupaten yang satunya Madiun kalau tidak salah, yang satunya lupa. Tapi alhamdulillah dikirim 2, Kabupaten Lamongan dengan Kota Malang. Ternyata di sana terverifikasi hanya 2, hanya 1, Kota Malang. Dan Kota Malang lolos lagi, sekarang lolos masuk verifikasi menjadi 10 kota yang insya Allah masuk pada penilaian tahap ketiga. Mohon doa restunya para bapak ibu dan saudara sekalian. Mudah-mudahan penghargaan pembangunan daerah tingkat nasional bisa diperoleh Kota Malang. Sekarang kebijakan ini kita lihat outlook di tahun 2023, prediksi puncak kebangkitan ekonomi nasional dan daerah. Daya saing daerah kita kuatkan. Alhamdulillah Pak Presiden sudah nyampaikan wajib hukumnya kita pakai dan kita bangga terhadap produk-produk dalam negeri. Hari ini kita pakai gini, kalau tidak ada yang namanya produk dalam negeri ya. Ini produknya adalah produk dalam negeri semua. Sepatunya dalam negeri. Kalau di luar negeri tidak ada yang jual apa? Slop ini ya. Harapannya kita cinta terhadap luar negeri. Ini perlu saya pada waktu itu saya sampaikan bahwa yang bisa menandingi ya, yang bisa menandingi ekonomi luar apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, pendiri bangsa kita, Pak Karno dengan Trisaktinya dulu adalah kita mandiri di bidang ekonomi itu. Saya kira kita kuatkan dan kita bangga terhadap produk dalam negeri. Sepakat tidak? Jadi kalau ada produk sepatu ya sepatunya kita beli milahnya produk-produk kita sendiri. Kita kuatkan. Yang harapannya nanti akan menjadi kekuatan kita semua. Kenapa? Karena kita kalau pakai, ya kita udah masuk pada AFTA, Pak. Kita bersaing dengan ekonomi global. Tapi saya pernah ini dari teman-teman UKM dan IKM menyampaikan, Pak, kita tidak bisa bersaing. Di Shopee itu harganya bahan bakunya ya 5.000 gitu ya, bahan bakunya 25.000. Di sana sudah jadi 25.000. Maka kita ikuti tradisi di Jepang. Tradisi Jepang itu adalah bangga terhadap buatan negeri. Perusahaan-perusahaan asing bangkrut di sana. Kenapa? Kita bangga terhadap produk dalam negeri. Kenapa? Karena Indonesia adalah market yang sangat-sangat menggiurkan bagi pertumbuhan ekonomi global. RKPD Kota Malang ini insya Allah ini kan sifatnya kemarin rangkuman aja dari teman-teman sudah tahu semua. Karena apa? Karena Kota Malang sudah punya laskar perencana. Ini sudah tersampaikan Pak Anok. Jadi apa yang menjadi komitmen? Temanya adalah pemantapan industri kreatif melalui transformasi digital dengan didukung infrastruktur yang terintegrasi. Ini menjawab PR jenengan tadi. Gini rasio kita tipiskan, PTP kita kurangi, angka pengangguran juga kita kurangi. Sehingga selaras dengan ini RKP jenengan konsistensi lengkap dan disusun dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. PR kita yang ini, karena tadi kemiskinan, terus ada penambahan pengangguran, maka PMKS. Tolong BPS indikator PMKS-nya nanti masuk di kami, ya sehingga kami nanti ada bagaimana kita memberikan edukasi pada masyarakat, bagaimana bisa kita kuatkan dan penurunan kemiskinan kita bisa terjaga secara bagus. Jadi 7 tadi pertumbuhan ekonomi kreatif, penurunan kemiskinan, indeks kualitas lingkungan hidup, tingkat pengangguran terbuka kita turunkan, PMKS, rasio PAD dan kematangan SPBE. Yang terakhir agenda strategis adalah penguatan jembatan Kahuripan, Mojopahit dan Brawijaya, penanganan drainase dan seterusnya sampai yang terakhir ini. Saya kira sudah terbaca semua. Saya berpaham bahwasanya Musrembang ini berbasis kepada kemasyarakatan.
Jadi mulai dari pelaksanaan, fungsi dan lain-lain agar dikembalikan lagi kepada otoritas dan kewenangan lebih banyak tentang bottom up, usulan masyarakat. Tolong rekan-rekan yang di Barelimbang, yang pokir, jangan ya paling tidak kita kembalikan kepada esensi dasarnya, sehingga tidak mengulangi konflik yang di musrenbangnya. Ya. Jadi ya tadi ini musrenbang sudah saya sampaikan di pertama. Daerah ini bukan miliknya kepala daerah dengan wakil, ini adalah miliknya masyarakat. Maka sesungguhnya dokumen ini adalah dokumen semuanya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di undang-undang kita ini yang namanya masyarakat ini menjadi subjek dan objek. Tapi ini berproses terus-menerus dan mudah-mudahan akan semakin kita kuatkan. Sudah dibuat tematik aja masih gini. Dan mudah-mudahan nanti akan menjadi kekuatan kita semua ke depan. Terima kasih masukannya. Cukup. Iya, terima kasih Bapak Wali Kota atas jawabannya. Acara penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD Kota Malang tahun 2023 diawali oleh Bapak Wakil Wali Kota Malang. Pertumbuhan kita sekarang aja udah 40 ya, sudah 4,21 ya. Insya Allah saya optimis bisa di angka 5 lebih. Jadi bahwa saya kalau optimis target kita sudah 5,5% insya Allah di tahun 2023 ya. Semuanya kalau ekonomi kreatif kan harapannya nanti di 2023 sudah di angka 6%. Kalau kemarin kan 4, dari yang normal sebelum COVID itu kan di angka 9. Jadi harapan kami nanti kalau di LR terkontraksi COVID kemarin di -8, mudah-mudahan nanti kami bisa plus, kalau ekonomi kreatifnya nanti bisa udah plus sampai di angka 6% lah, sampai 7%. Malang sendiri ada kan ekonomi kreatif itu kan ada 17 subsektor ya, dan insya Allah Malang itu semuanya, tapi ya saat ini yang kita kuatkan kan dari 17 subsektor itu ya, yang kita kuatkan itu di yang saat ini ya, yang kita fokus di 2 sektor ya, jadi aplikasi berkaitan dengan e-commerce nanti ke depannya, tapi nanti akan semuanya. Jadi kenapa saya pilih itu, nanti semuanya sudah sekarang udah disrupsi digitalisasi tadi, maka itu akan menjadi kekuatan kita. Usai sudah Infokus Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Malang tahun 2023. Jangan lupa terus saksikan Infokus hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif.